Nabi memerintahkan juga kepada para sahabat supaya pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat tidak boleh ikut kanjeng Nabi. Anakku, kalau engkau ikut hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilo, kira-kira kurang lebih 500 kilo, cuman jalannya tidak seperti sekarang. Kalau engkau anakku, kalau engkau hijrah ikut Muhammad, jangan engkau menganggap lagi aku sebagai ibumu, dan aku tidak akan menganggap kamu sebagai anakku selamanya. Pilih, kamu mau ikut Muhammad berhijrah, atau kamu tidak ikut Muhammad di sini. Untuk apa kamu berhijrah ke sana? Tempat kekayaanmu ada di sini, tempat kelahiranmu di sini, ibumu di sini, keluargamu di sini, tempat pekerjaanmu di sini, semuanya di sini. Kalau engkau ikut Muhammad, jangan kau menganggap aku lagi sebagai orang tuamu, sebagai ibumu. Demikian juga aku tidak menganggap kamu sebagai anak selamanya. Bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair tetap mengikuti Rasulullah SAW. Kalau bisa mau dipilih semua, kalau bisa mau diambil semua, tapi kalau tidak bisa, harus memilih kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena cinta kepada Rasulullah harus lebih dari cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada anak, kepada harta, dan semuanya. Karena cinta kepada Rasulullah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat, ada yang datang kepada sahabatnya kanjeng Nabi, mau apa kamu ke sana? Kamu di sini sudah pekerjaannya enak, usahanya kamu sukses, di sini kamu ditokohkan oleh masyarakat, kamu di sini ditokohkan oleh umat. Kamu kalau berhijrah ke Madinah, kamu hanya ikut Muhammad, hilang pekerjaanmu, hilang tanah tempat kelahiranmu, hilang keluargamu, hilang anakmu, hilang orang tuamu, tapi tetap memilih kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang dinamakan suhbah. Jadi tidak ada sahabat muhajirin itu dekat kepada Rasulullah ingin kaya, tidak ada. Ingin pangkat, tidak ada. Makanya para sahabat setelah hijrah sampai ke Madinah, dia tidak punya rumah, numpang rumah. Ada yang sahabat Ansor hanya punya rumah, hanya kamarnya satu, itu dibagi dua. Tidak punya rumah. Bahkan sebagian apabila hujan, kehujanan. Tapi dia menjadi senang hatinya, dia menjadi gembira hatinya, dia mantap kepada hatinya. Karena sambungannya, suhbahnya luar biasa kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah mulai sekarang orang yang dekat kepada aulia karena ingin kaya. Ini sudah Allahumma shalli ala Muhammad. Memang tidak dilarang, tapi di satu saat kalau sudah harus memilih, harus ditinggalkan. Kalau bisa mau diambil semua, ambil semua. Kalau tidak bisa diambil semua, harus memilih salah satu. Ini harus dikorbankan. Kalau sudah tidak bisa diambil semua, seperti hijrahnya para sahabat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang dinamai santri, ini yang dinamai suhbah. Makanya orang yang alim sekarang, walaupun pandai, walaupun alim, pandai, alim, sekolah sudah, menguasai sekolah-sekolah, menguasai kitab-kitab, menguasai buku, pandai, pinter, mengapa tetap tidak bisa mengejar kemuliaannya sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan ada ulama yang mengatakan setinggi-tinggi orang wali tetap tidak bisa mengejar serendah-rendahnya sahabatnya kanjeng Nabi. Mengapa demikian? Karena suhbahnya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya pernah menyampaikan, walaupun sudah pernah mondok,
10 tahun, walaupun sudah pernah mondok 20 tahun, 40 tahun, tapi tidak ada cinta di dalam hatinya, tak ada pangisto, tak ada pangangkep, tak ada mahabbah, dia bukan santri dan belum santri. Walaupun dia sudah pintar, walaupun sudah tahu baca kitab, walaupun sudah tahu baca buku, tapi tidak ada cinta kepada Rasulullah, tidak ada pangangkep, pangisto, cinta kepada Rasulullah, aulia kepada aulia, ulama-ulama, orang-orang saleh, dia bukan santri dan belum santri. Karena yang dinamakan santri suhbah, at-tarbiyah hiya suhbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon manfaat. Karena dia masih belum bergabung ke dalam ini. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Gabungkanlah, Rabbi habli hukma, berikan aku hikmah. Hikmah ini bukan hanya ilmu. Hikmah ini bukan hanya amal. Paling bagusnya ilmu, paling utamanya ilmu, hikmah. Hikmah ini bukan hanya amal, tapi paling utamanya amal. Tapi bagaimana seterusnya doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim setelah Rabbi habli hukmah wa alhiqni bis salihin, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Walaupun dia misalnya orang pernah mondok 1 hari 2 hari, tapi dia tertanam mahabbah kepada aulia, tertanam mahabbah kepada orang saleh, tertanam mahabbah kepada ulama, tertanam mahabbah cinta kepada para nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dia santri. Walaupun hanya 1 hari mondok, dia santri. Apalagi sampai bertahun-tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun dia tidak pernah mondok, tapi ada mahabbah di sini. Pangangkep, pangisto, dia santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya yang dinyamakan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, atau bahasa sekarang yang dinamai santri, tidak semuanya tidak semuanya kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Rumahnya ada yang di sana, rumahnya ada yang di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dia tidak lepas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila Rasulullah ke barat, dia sahabat ke barat. Bila ke timur, ke timur. Bila ke utara, ke utara. Bila ke selatan, ke selatan. Di dalam perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad berhenti berjuang. Tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba cari, apa Kanjeng Nabi pernah berhenti berjuang selama 1 minggu misalnya? Tidak pernah berhenti berjuang Kanjeng Nabi Muhammad sampai wafatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang yang dari Madura nih kah, dari Jawa, dari Timur menikah, masuk ke Jakarta, niat berjuang gak ada. Pas puru niat alako, cok lako sebab gak ada. Obah niat berjuang, karena Kanjeng Nabi tak pernah dari pindah setong ke setonga, tak pernah lepas dari perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Tak ada cerita anak Kanjeng Nabi ambu berjuang. Terus moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu waktu Rasulullah mengajak para sahabat untuk mencegah orang yang datang dari Mekah untuk berdagang ke Syam. Orang bila berdagang ke Syam melewati dekat Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di Madinah. Bila sahabatnya Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi berada di Madinah, apabila berdagang ke Mekah, dagangannya dirampas oleh orang kafir, orang musyrik. Hartanya dirampas, uangnya dirampas, dagangannya dirampas. Setiap ada orang yang orang Madinah datang ke Mekah,
dirampas dagangannya, dirampas hartanya, dirampas uangnya.